Oh, nampaknya wasit Manning dari China baru saja meniup peluit panjang, tanda berakhirnya pertandingan babak kedua antara Indonesia melawan Irak. Dengan raut kekecewaan dan tindakan kekecewaan dari pelatih Patrick Kluivert tadi, di mana Irak unggul 1-0 atas Indonesia. Inilah kita lihat Milano dan juga Iqbal yang mencetak gol selama pemain Utrecht. Dengan demikian Indonesia gagal untuk melangkah jauh di kualifikasi Piala Dunia 2026 ini. Meskipun sudah berjuang sekuat tenaga, namun hasil akhir sudah terjadi, yaitu 1-0 buat keunggulan Irak lewat gol yang diciptakan oleh Zidane Amar Iqbal di menit ke-76. Dengan demikian, saya Hadi Gunawan mengucapkan terima kasih, selamat pagi dan salam olahraga. Kami kembali ke Bung Tio, Bung Haris dan juga Bung Maruf El Rumi. Ya, terima kasih Wahai. Apa mau dikata, perjuangan sudah maksimal, semua sudah dilakukan oleh para pemain di lapangan. Tapi satu gol dari Zidane Iqbal di menit 76 membuat Indonesia harus memupus harapannya. Mimpi 270 juta orang, mimpi puluhan juta pecinta sepak bola, mimpi semua anak bangsa untuk bisa lolos ke Piala Dunia harus pupus hari ini. Di pagi hari ini dikalahkan oleh Irak. Menurut Anda seperti apa penampilan Indonesia saat ini, Bung Maruf dan juga Bung Ais? Iya, kalau dilihat secara keseluruhan sebenarnya penampilan di awal cukup menjanjikan. Bagaimana kemudian kita dominan dari penguasaan bola, kita juga memiliki lebih banyak peluang. Tapi kemudian babak kedua ada sedikit sesuatu yang berbeda. Kemudian struktur permainan yang dibangun juga lebih baik. Dan kemudian mereka juga menciptakan sebuah kreasi yang membahayakan sebelum akhirnya benar-benar tadi ketika pemain pengganti Zidane Iqbal masuk, bisa menciptakan satu tembakan on target dan kemudian menciptakan satu gol. Ya, kita lihat bagaimana reaksi Tom Haye, sangat tidak puas dengan kepemimpinan wasit Manning dari China yang memang bukan hanya banyak melakukan keputusan yang diperdebatkan ya. Betul. Ya, betul sekali. Tadi kita lihat bagaimana saat Oler Romani dijatuhkan, pemain lawan ya, tadi kita lihat Jaya Tahsin yang menjatuhkan, padahal kita tahu Jaya Tahsin ini pemain terakhir, tapi tidak ada checking VAR. Ya, banyak sekali beberapa kali keputusan wasit Manning ini memang memicu perdebatan yang sangat merugikan buat tim nasional Indonesia. Ya, secara kualitas permainan memang kalau kita melihat tim Garuda bermain lebih baik dibandingkan ketika menghadapi Arab Saudi ya. Betul. Dari skema permainan, dari pemilihan pemain, kemudian susunan pemain yang diturunkan oleh pelatih, sepertinya juga memberikan satu perubahan besar. Hanya saja memang penyelesaian air di babak pertama tidak bisa dimanfaatkan dengan baik. Iya. Sehingga kecolongan di babak kedua. Betul. Pertama adalah babak pertama harus kita akui bahwa penampilan Indonesia jauh lebih baik, jauh lebih menjanjikan dan jauh lebih meyakinkan. Dan kemudian ada beberapa peluang yang memang cukup berbahaya. Tapi lagi-lagi ada persoalan bahwa babak pertama hanya dominan penguasaan bola, dominan kemudian dari sisi jumlah tembakan, tapi tidak ada satupun yang on target. Yang kedua, ketika sudah masuk di babak kedua, ada beberapa perubahan yang dilakukan, termasuk juga oleh timnas Indonesia ketika kemudian tadi memasukkan pemain yang diharapkan bisa menjadi pembeda, oleh dimasukkan, Miliano dimasukkan. Tapi kemudian dalam satu saat yang bersamaan, bagaimana reaksi juga dilakukan oleh Irak dengan memasukkan pemain yang tidak kalah cukup menjanjikan. Ini adalah situasi di babak pertama. Highlight di babak pertama dari awal-awal ya, ketika ada sebuah peluang yang sangat baik yang dimiliki oleh Mauro Giustrata. Ya, Irak bermain solid, Irak bermain disiplin di lini belakang. Mereka digebur habis-habisan, tapi mereka mampu meminimalisasi kesalahan sehingga sulit bagi para pemain kita untuk bisa mendekati sepertiga lapangan lawan. Betul ya, terutama di babak kedua pergantian yang dilakukan oleh Graham Arnold dengan memasukkan Yosef Amin dan juga Zidane Iqbal di awal babak kedua ya, di menit 46 ini mengubah segalanya. Dengan masuknya Zidane Iqbal, Yosef Amin membuat Irak bisa lebih melawan di lini tengah, dan dominasi Indonesia di babak pertama seperti tidak terlihat lagi di babak kedua. Terlebih lagi kita tahu
para pemain kita beberapa diantaranya keletihan ya, karena baru di hari Kamis dini hari kemarin harus kerja keras tampil bersama melawan Arab Saudi. Dan apalagi kita lihat ada Zidan Iqbal yang bisa memanfaatkan peluang yang sangat-sangat kecil sekali tadi untuk bisa jadi gol. Ya, ini proses terjadinya gol mirip dengan gol pertama Arab Saudi ya, ke gawang Indonesia. Kita lihat bagaimana dalam sudut sangat sempit Zidan Iqbal, mantan pemain Manchester United, berhasil menciptakan gol di menit ke-76. Ya, gol yang sangat baik. Dan meskipun tadi Verdong sudah coba melakukan covering, tapi kecepatan Iqbal sulit tertandingi tadi. Ini dia Zidan Iqbal. Arabic. I only speak English. I need Arabic. Salam, Jiba Alawin. I need translator. Is English okay? How important was that win tonight, and what does it mean for you to score the winner? No, first of all, alhamdulillah, of course. It's a tough game. We've played Indonesia quite a few times, and it's not the same Indonesia. We knew it would be a tough game, and we dug in, of course, for temperature and everything. But yeah, this 1-0 victory gives us a lot of confidence. And yeah, all lies in 3 days because we have a tough game against Saudi. We know they're going to bring their fans, so inshallah we win. So you came in the second half. What changed in the second half for Iraq to pick the win? I think yeah, the coach he spoke to us. We changed a couple things, and yeah, of course, a bit of nerves. I think after 45 minutes, everybody settled down. So yeah, alhamdulillah, we got the win. That's the most important thing right now. All right, thank you. Congratulations. Thank you very much. Take care. Ya, Bung Maruf, hasil ini apa yang akan terjadi ke depannya untuk tim nasional Indonesia? Jelas akan ada evaluasi dari sisi bagaimana pelatih ketika memang dalam beberapa keputusan sempat mendapatkan kritikan. Tapi apapun sebuah pertandingan, apalagi dalam sebuah pertandingan yang bersifat turnamen, hasil positif negatif pasti akan dilakukan evaluasi. Apalagi ini adalah hasil yang memang di luar dari harapan, ketika memang ada ekspektasi yang begitu tinggi untuk Garuda terbang tinggi, tapi ternyata hasilnya tidak sepenuhnya atau jauh dari kata memuaskan atau sangat tidak memuaskan dengan beberapa rangkaian keputusan-keputusan yang diambil oleh pelatih yang mungkin harus dilakukan evaluasi ulang. Ya, memang dengan kondisi seperti ini kita harus menunggu 4 tahun lagi. Dan perubahan kepelatihan di bulan Januari lalu ini kan awalnya untuk menyelamatkan kans kita menuju Piala Dunia kan, artinya congratulations. What does it mean for you the win tonight? For us was really important game, important win. The most important thing for the fans, for the country. I think 48 million people want that we win this game, and it feels amazing, but the job is not done. We have one final more, and we're gonna win inshallah this final. So how tough was the battle against Indonesia, and do you think you deserved the win? Really tough battle. It was 50-50 game. I think in the first half it was a bit better, but we have amazing squad, you know, amazing support from the fans, and I'm happy for Zidane, you know, he deserved this. He's an amazing person. I'm happy for him, for his goal. How much confidence does this win gives you ahead of going into I think a lot. I think a lot, you know. The first game is the most important game, and so we have now a lot of confidence. Now we need to recover good, and then the next final. Congratulations again. Thank you. Performa tim semakin meningkat ataukah justru menurun? To be honest, it's difficult to say. First of all, we blame ourselves, you know. We had some chances. I think we did very well in the most part, but we didn't reward ourselves with the goal. And yeah, you know, it's difficult because I always try to be respectful and I always try to respect everybody, the referees, the organization, everything. But today some things happened in my opinion were not right. In the end, the referee decides, so we have to live with that, you know. But if I see at the end of the game I want to give a hand to the referee and they say no, I mean, like, I always give the respect. I always in the field, I make sure everybody stays away from the referee. I try to speak respectfully with the referees. And even though they made some decisions which were not in our favor, we have to stay respectful. But it's just hard in the game, you know, because so much is at stake, and everybody gets emotional because everybody wants to win.
So it's difficult then to reflect now immediately. But I just want to say I'm proud of this group against Saudi Arabia. We didn't play our best game by far. And you saw today everybody was fighting. We played, for the most part, we played a good game. But what I said, we didn't reward ourselves. But this team is not only for now, you know. This is for the future. Our lives, they don't stop here now, you know. We have a beautiful project. We have a beautiful group. We have so many good players. The fans are so amazing. We have such good chemistry. And I think what we saw here now, not only today, but this whole qualification round, is that we can learn a lot of things. And I think this was a really good experience for us. And we can take a lot of things from this experience and try to develop and try to qualify for the next World Cup. So, that's it. Jervino and all of supporters of Indonesia will thanks to you and your team. Thank you so much. Thank you. Luar biasa bagus sebenarnya, tapi memang mungkin nasib belum berpihak. Kita coba lagi, ya. Kita evaluasi, kita perbaiki lagi, jangan patah semangat, terus jangan pernah lelah untuk mencintai timnas Indonesia kita. Terima kasih semuanya.